Surat Al-Adiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 5. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Quran Hadis. Ya. Sebelumnya, Bu Yuli persilahkan kalian mempersiapkan diri dulu buku Al-Quran Hadisnya. Sudah siap? Ya. Sekarang kita nanti akan belajar bersama tentang materi surat Al-Adiyat. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan Bu Yuli agar semuanya bisa berjalan baik, lancar dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai bersama-sama. Doanya singkat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sekarang kalian persiapkan, kalian buka buku Al-Quran Hadis kalian, halaman 2 dan halaman 3, surat Al-Adiyat. Sudah siap anak-anak semuanya? Iya. Anak-anakku semuanya, surat Al-Adiyat tergolong surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Setiap surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah, tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Adiyat ada berapa ayat anak-anak semuanya? Iya. Surat Al-Adiyat ada 11 ayat dan diturunkan setelah surat Al-Asr. Ya. Setelah diturunkan surat Al-Asr. Surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat dan merupakan urutan surat yang ke-100 dari sekian surat yang ada di dalam Al-Quran. Al-Adiyat artinya kuda perang yang terdapat di ayat yang pertama. Kuda perang. Kenapa dinamakan Al-Adiyat kuda perang? Ini ada asbabul nuzulnya anak-anak. Apa asbabul nuzul itu? Riwayat turunnya surat tersebut. Kenapa surat Al-Adiyat diturunkan? Ceritanya begini anak-anak. Zaman Rasulullah SAW ketika menyiarkan agama Islam itu banyak terjadi penaklukan dan peperangan ya anak-anak. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukan berkudanya untuk berperang ya, ke suatu daerah. Nah, setelah itu ditunggu sampai 1 bulan. Pasukan berkuda perang yang diprakarasai atau yang dimiliki oleh Rasulullah itu belum pulang anak-anak selama 1 bulan. 1 bulan. Rasulullah gelisah, bingung. Iki piye yo? Pasukan berkudaku kok belum pulang sampai 1 bulan. Iki penaklukannya di suatu kota ini menang apa kalah ya untuk menyiarkan agama Islam. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Adiyat sebagai jawaban
dari kegalauan Rasulullah SAW tentang pasukan berkudanya. Ternyata pasukan berkudanya Rasulullah SAW itu tetap eksis. Mereka sedang berperang melawan musuh kafir Quraisy di suatu daerah. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah, atas perlindungan Allah, pasukan berkuda milik Rasulullah SAW mencapai kemenangan. Seperti itu ceritanya asbabun nuzul surat Al-Adiyat. Jadi diturunkan sebagai jawaban dari kegelisahan Rasulullah tentang pasukan berkuda. Kenapa kok yang ditunjuk kuda? Kok bukan kambing atau unta seperti itu? Kok kuda? Iya anak-anak, kuda adalah identik dengan heroik. Kuda adalah binatang yang bisa berinteraksi dengan pemiliknya anak-anak. Kuda itu mempunyai bisa berhubungan erat dengan pemiliknya. Karena apa? Ketika kuda itu diajak berperang oleh pemiliknya, dan ketika pemiliknya itu misalnya kalah dalam berperang, ditusuk dan meninggal dunia, kudanya itu bisa memberitahu kepada tuan rumah, pemilik, kepada si pemiliknya di rumah. Jadi mereka kudanya kembali ke rumah. Ketika kudanya kembali ke rumah, kok tidak bersamaan dengan penunggangnya, berarti yang ikut berperang tadi sudah meninggal dunia. Seperti itu anak-anak. Dan kuda itu sangat setia terhadap pemiliknya. Dan kuda itu termasuk hewan yang kuat dibanding hewan yang lain. Dari segi fisiknya, larinya kencang, nafasnya kuat, diajak berperang mereka bisa. Oke? Makanya di sini Al-Adiyat itu artinya kuda perang, ya, sebagai nama sebuah ayat. Ya. Baiklah anak-anak, untuk lebih menyingkat waktu, marilah kita baca bersama-sama surat Al-Adiyat ayat 1 sampai ayat 11 bersama Bu Yuli ya. Kalian sudah siap anak-anak semuanya? Iya. Kita ta'awudz dulu dan basmalah. Bersama-sama Bu Yuli nggih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, fal muriyati qadha. Ayat yang ketiga, fal mughirati subha. Ayat yang keempat, fa asarna bihi naq'a. Ayat yang kelima, fa wasatna bihi jam'a. Ayat yang keenam, innal insana li rabbihi lakanud. Ayat yang ketujuh, wa innahu ala dzalika lasyahid. Ayat yang kedelapan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayat yang kesembilan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ayat yang ke-10, wa husfila ma fis sudur. Ayat yang ke-11, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, kita sudah membaca surat Al-Adiyat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Untuk artinya, terjemahnya bisa kita baca bersama-sama atau dibaca sendiri. Kita baca bersama-sama ya. Terjemah ayat yang ke-1. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah.
Ayat yang kedua, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku-kuku kakinya. Ayat yang ketiga, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Ayat yang keempat, fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu-debu. Ayat yang kelima, fawasadna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ayat yang keenam, innal insana li rabbih lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar atau tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kalian bisa lihat nak, ayat ke-1 sampai ayat ke-5, artinya ini menceritakan tentang peperangan yang menggunakan kuda, ya. Ayat ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Ayat yang ke-8, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan manusia itu. Ayat yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan? Wa hussila ma fis sudur. Ya, ayat yang ke-10. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Ayat yang terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Kandungan dari surat Al-Adiyat adalah bahwa hakikatnya manusia itu dia banyak mengingkari nikmat-nikmat Robbinya. Dan kebanyakan dari mereka akan terus mengingat musibah yang pernah menimpanya, serta melupakan nikmat tatkala nikmat itu melimpah ruah, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi intinya begini anak-anak, manusia itu kita sebenarnya harus banyak bersyukur, mensyukuri apa yang ada selama ini. Contohnya sekarang kita mengalami pandemi COVID ya, global. Nah, ini kita jangan mengeluh, walah gak iso sekolah, walah gak iso ning dindi, gak iso tamasa, yang berdagang gak bisa mendapat laba banyak dan sebagainya. Itu kita jangan mengeluh dengan keadaan, tapi kita melihat nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Contohnya apa? Kita tetap diberi sehat oleh Allah. Kita masih bisa bangun tidur pagi, menghirup udara segar dengan gratis. Coba anak-anak mereka yang kena COVID, gimana? Mereka yang gak bisa bernafas dengan baik, dibantu alat oksigen. Padahal oksigen itu, tabung oksigen itu harganya mahal sekali. Anak-anak satu tabung itu berapa harganya? Kalau dinilai dengan harga. Padahal kita sudah gratis anak-anak ya. Nah, makanya kita harus banyak bersyukur. Kemudian penjelasan tentang tabiat manusia yang sangat cinta pada harta. Nah, kita jangan terlalu cinta pada harta, kan harta itu tidak akan dibawa mati, tidak bisa menemani kita selamanya. Harta sebaiknya kita sedekahkan, kita jariahkan untuk ke jalan Allah agar bisa menemani kita sampai nantinya, ya. Ketika penetapan akidah tentang kebangkitan di akhirat dan penghitungan amal hisab, apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan dihisab oleh Allah, akan dihitung dan diperhitungkan baik amal baik maupun amal jelek kita. Sedikit pun amal baik itu tetap diperhitungkan Allah.
Begitu juga sedikit pun amal kejelekan Allah akan tetap memperhitungkan dan memberikan balasan kepada kita manusia. Baiklah anak-anak, untuk lebih singkatnya langsung Bu Yuli beri tugas. Kita nanti minggu depan kalian menghafalkan surat Al-Adiyat ayat 1 sampai ayat yang 11. Dan pertemuan berikutnya minggu depan kita insya Allah akan Google Meeting ya. Nah di dalam Google Meeting kita nanti akan menghafalkan satu persatu ya. Siapa yang sudah hafal bisa menghafalkan di Google Meeting itu pertemuan kita ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf dari Bu Yuli. Terima kasih, tetap semangat. Yakinlah kalian dalam menghafalkan bisa hafal 11 ayat. Kuncinya punya kemauan dan tekad keras. Ya. Akhirul kalam dari Bu Yuli. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.